Assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita di channel yang biasa, yaitu Psikologi Jalanan. Bersama saya Benny, atau ada juga yang menyebutnya Fadil, ya terserah. Jadi ada dua sebutan dan itu mempunyai sejarah tersendiri. Jadi kita akan lanjutkan yang kemarin. Kita akan membahas tentang kemarin kita berbicara skenario Tuhan di dalam psikologi manusia. Tapi dalam 20 menit ke depan kita coba berbicara dalam suasana yang berbeda. Jadi kalau kemarin konten atau sharing di YouTube ini di waktu di malam hari, ketika cuacanya yang dingin, yang sejuk datang, mengademkan jiwa kita, pikiran menjadi tenang, kurang hiruk pikuk, membawa pengendalian jiwa sendiri, itu akan memberi efek berbeda dibandingkan sekarang di siang hari. Sekarang dalam waktu jam 4 sore, Jakarta masih begitu panas, membara guys, membakar. Sehingga dari pagi itu kita sudah dua kali menukar baju, dan mandi pun sudah 2 kali. Ya begitu panas, bukan mungkin sudah terlalu panas. Jadi apakah akan mempengaruhi? Jadi nanti kita akan bari ke bagian pengaruh fisik alam dan pengaruh lingkungan fisik alam dan pengaruh lingkungan fisik manusia yang bergerak. Itu membawa efek kepada psikologi jalanan yang akan kita terima. Oke, kita tak usah sampai ke sana dulu, kita lanjut yang kemarin. Jadi yang hari ini kita akan tekankan kembali pentingnya memahami di dalam psikologi ini tentang skenario psikologi perjalanan ini, sampai kita nanti kalau kita mengenal skenarionya ini, maka kita tidak terkejut, tidak kalang kabut, tidak gugup, tidak gelisah, tidak menyesali hidup, tidak berputus asa, selalu ada harapan dan harapan. Nah itu, jadi pentingnya kita punya itu. Tapi kalau kita tidak mengenal skenario dari Tuhan, tidak mengenal bahwa Tuhan juga tak menciptakan skenario psikologi, yang akan ada hanyalah putus asa, berkeluh kesah, bahkan dalam yang lebih sangat dramatis adalah terjadinya orang membunuh diri, terjadinya orang minum racun, melompat dari jembatan, menabrakkan dirinya di jalan. Untuk Jakarta itu hal yang biasa. Dulu kita mengenal adanya surat kabar pos kota. Nah ini dia dan sebagainya. Itu 1001. Kalau yang pernah hidup di Jakarta dari tahun 93 sampai sekarang guys, Anda akan lihat itu. Sampai-sampai bukan apa, Anda sampai sudah bosan dan muak membacanya dulu. Ada berita pos kota. Yang hari ini saya mungkin rasa ada nggak ada. Oke? Jadi kita ingat kembali. Jadi psikologi ini kita mudahkan kemarin. Jadi yang dimaksud psikologi jalanan dalam beberapa kajian ini adalah bahwa Tuhan telah memberikan satu kerangka dalam mindset kita, dalam pikiran kita. Diturunkannya bahwa itu tadi, ketika kita berjalan hari ini sampai kita nanti tua lalu mati, dalam kejiwaan kita psikologi itu akan bergerak dan berkembang terus, berjalan, bergelombang, bergerak terus sampai kita mati. Dan konsepnya adalah Tuhan telah menentukan skenarionya, bahwa sepanjang kejiwaan kita diciptakan tadi, skenario dasar jiwa ini. Nah kita perlu bahas jiwa ini, sesuatu yang abstrak. Sampai sekarang tidak ada, bahkan S3, bahkan profesor manapun tidak mampu menciptakan, mendefinisikan apa itu jiwa yang sesungguhnya. Bendanya tidak kelihatan, tapi efeknya bisa dirasakan. Tuh kalau kita kupas sedikit, contoh, apa itu kesedihan? Kita nggak bisa melihat kesedihan, tapi ketika kita menangis, crying, keluar air mata, apakah tangisan berupa teriakan, isakan, atau tangisan diam tapi meleleh air mata? Maka kita katakan dia sedang bersedih, jiwanya sedang sedih, tapi kita tak nampak, bisa dirasakan efek. Begitu juga ketika kita gembira guys, melompat-lompat dengan mata berbinar-binar, itu sedang gembira tapi kita tak nampak, tapi bisa dirasakan. Nah karena sesuatu yang tidak nampak ini, maka sampai sekarang mendefinisikannya sudah beribu orang, tidak ada definisi yang mutlak. Nah maka disinilah kita katakan kemarin, sesuatu yang tidak jelas, yang tidak mutlak, maka kalau ingin kita mengenal kemutlakannya, kembalikan dia kepada penciptanya, yaitu Tuhan. Jadi ingin mengenal
psikologi sesungguhnya. Bukalah tuntunan dari Tuhan. Itulah kitab suci, Holy Quran, atau bagi agama lain mungkin. Tuh. Nah, di dalam tuntunan Quran, di dalam itu, jadi kita sudah disediakan psikologi, kita sudah disiapkan. Kita dilahirkan sampai mati hanya untuk sebuah transaksi, untuk sebuah agreement, bahwa lahir ini bukan kebetulan. Jika lahir bukan kebetulan, berarti sudah di planning, sudah di settingan namanya. Mana settingannya? Ketika Anda lahir di alam rahim, ketika sudah lengkap, diambil satu perjanjian, tanda tangan MOU di kertas lembaran Tuhan, bahwa lahir nanti akan mengikuti segala law, segala peraturan Tuhan. Yes. Jika lahir nanti jadi anak bertanggung jawab. Yes. Mengubah dunia, menolong anak yatim, fakir miskin. Kita sebut kemarin, alastu bi rabbikum. Rob itu luas maknanya. Apakah aku Robmu? Dalam bahasa Arab lagi ada rububiyahmu, artinya pengatur, pendidik, bukan hanya sebagai Tuhan. Luas. Maka dikembangkan, apakah aku menjadi aturanmu? Apakah setelah nanti peraturan hidupmu diatur oleh aku? Apakah sampai nanti kau tua ke alam kubur, kau akan menjadikan peraturanku untuk mewarnai seluruh peraturan yang lain di dalam hidupmu? Dan kau tidak lupa diri. Setelah engkau kaya, setelah kau berhasil, kau malah melupakan. No. I swear. Saya berjanji Tuhan. Saya bersumpah. Kau lupalah syahidna. Aku saksi. Nah, ketika kita sudah tanda tangan MOU materai, dengan tanda tangan jaminannya nyawa. Nyawa yang mana? Nyawa kebahagiaan atau penderitaan. Maka Tuhan memberikan kita hidup. Dengan jaminan apa? Jika kamu mengikuti perintahku, maka kebaikan, surga, heaven di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan, kedamaian, berumah tangga, anak istri, semua ada. Yang kita ada. Jika kamu mengingkarinya, setelah lahir, setelah kecil, besar, dewasa, lalu sukses, kamu melupakan diri. Allah untuk ini nanti, itu nanti. Tidak berbuat kebaikan, mengikuti hawa nafsu sendiri. Dimulailah punish you, hukuman, menderita di dunia. Kemusibahan, kehancuran. Selama di dunia dan di akhirat sudah pasti kehancuran. Jadi simple hidup. Jadi skenario Tuhan bahwa hidup ini telah dibayar, dimaterai dengan harga yang mahal. Tuh, poin pertama. Yang kedua, karena sudah memakai materi yang mahal, sudah ada dua konsekuensi di setiap perjanjian, agreement, MOU. Kalau kita buat ekonomi, sistem bisnis, kalau kita melanggar MOU akan ada denda. Sama. Jika kita betul berjalan, Allah akan damping kita dan bimbing mendapat kenikmatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Surga di dunia dan di akhirat. Ketika kita melanggar, maka kehancuran dan kehancuran. Jadi kalau sudah siapkan kebaikan yang berbalas kebaikan, kejahatan, kehancuran-kehancuran, maka kita tengah jalan ketika mengalami kehancuran, kita tidak perlu bunuh diri. Tidak perlu berkata, kenapa Tuhan begitu kejam? Kenapa hidupku begini? Why like that? Oh God, mengapa seperti ini? Kenapa begitu? Tuhan tak adil. Tuhan benci saya. No. Anda itu terjadi karena tidak mengerti agreement. Tidak mengerti perjanjian jual beli. Makanya sebelum kita berbisnis, baca sekali lagi. Dan dalam peraturan bisnis, baca sebelum Anda tanda tangan, baca 2 kali. Nah, setelah kita besar, maka kita baca sekarang. Nah, itulah kita ingatkan sekarang. Psikologi tadi. Anda berjanji. Buka di kitab suci. Kalau tak salah saya, di surat 7 Al-A'raf, ayat 172. Jadi suratnya 7, ayat 172. Kalau tak salah, kalau salah ya mohon maaf. Karena saya bukan orang alim. Saya bukan ulama. Tapi sedikit banyak menjadikan panduan. Kalau Anda lebih jelas, buka di Google atau tanya dengan orang-orang yang lebih alim dari saya. Tapi yang jelas tuh, begitu. Jadi setelah kita berjalan, berbuat positif, hasilnya positif, negatif, maka kita di dalam perjalanan tidak perlu, jangan jatuh, jangan mudah menyerah. Kenapa? Karena ada lagi dipahamkan, manusia itu tepat salah dan lupa. Jadi yang pertama, jika ada apa saja kejadian, reaction dari Tuhan, positif, negatif, kebaikan atau kejahatan, musibah atau apa saja, jangan putus asa, jangan bunuh diri, jangan menyerah. Itu bahagian dari skenario Tuhan. Kalau kamu begini,
akan seperti ini. Kalau kamu begitu, akan seperti itu. Maka Tuhan ketika itu terjadi di perjalanan, Tuhan sudah menyiapkan lagi. Maha pengasih, maha penyayang. Makanya kita membaca setiap hari Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah, atas nama Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Anda harus paham. Sebejat apapun kita, sebejat apapun saya, sebejat apapun Anda, serusak apapun, Allah, Tuhan di atas sana memberi peluang untuk perbaikan. Itulah psikologi keagungan. Itu ditanam. Jadi tak ada putus asa, terjun dari jembatan, menabrakkan diri macam tahun berapa orang berlari berdiri di cengkareng jembatan kapuk ditabrak sengaja karena tak mampu lagi. Ada yang melompat ke kali dan mogot. Ada yang dari bangunan. Ada yang pergi di rel kereta api di Lenteng Agung, entah di mana di Tebet, melompat ke rel sengaja karena tak sanggup lagi menahan. No guys, itu kan cerita lucu. Kalau Anda mengisi skenario, ngapain membuang nyawa? Karena ada stepnya, pintu kemaafan, forgive. Oh God, forgive me. Maafkan saya. Tuhan ada kemaafan. Nah di situ. Nah ketika kemaafan itulah yang kita katakan back to basic. Kesadaran akan kesalahan lalu meminta ampun. Sebenarnya kembali mengingat kepada perjanjian di masa lalu. Oh, kita lihat. Di skenario lagi kita ulang lagi. Jadi ada kesadaran kembali ke masa lalu itu yang mengatakan bahwa oh, setelah saya ini tadi, oh berarti dulu saya sudah berjanji. Maka kita akan lihat lagi terma-terma, syarat-syarat, term-term, syarat-syarat dari perjanjian tadi. Kalau kita punya mata harus dipakai, kalau punya telinga harus dipakai, kalau punya hati dipakai. Lalu dari mana panduan perjanjian tadi? Kita kan sering berkata, lah kalau memang Mas Beni, Mas Fadil perjanjian kan katanya di alam rahim. Bagaimana kami tahu agreementnya dari psikologi ini? Psikologi Tuhan ini kejiwaan yang Tuhan sudah siapkan akan mengikuti kita. Ada skenario-nya, dari mana tahu? Kita bertanya. Mungkin Anda saja yang belum tahu, yang lain bertanya. Lah jawabannya ada, tidak jauh. Dalam rumah Anda, di depan mata Anda, bahkan di meja Anda. Mana jawabannya? Quran. Itulah kitab suci. Jadi bagi agama yang lain, mereka juga punya kitab suci. Bukalah kitab suci Anda. Dia adalah terma-terma perjanjian. Kalau Anda ingin menyembuhkan jiwa, mengembalikan jiwa, menjadikan psikologi ke dalam aturannya, agar dia selalu diikuti dengan kebahagiaan. Selalu ikuti terma-terma. Bagaimana dalam beberapa itu Anda pelajari. Oh, punya mata, punya telinga, hati. Harus dipakai melihat kiri dan kanan, lingkungan semua. Kalau Anda tak guna, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Go to the hell. Masuk dalam neraka jahanam. Oh, malah dikatakan ada yang tidak menggunakan mata, telinga, hati akan seperti binatang. Oh. Malah di dalam beberapa yang lain lagi dasar diperumpamakan langsung disebut bernama-nama hewannya. Lalu ada pintu untuk kembali. Barang siapa yang mengingat perjalanannya, bersegera kembali ke jalan Tuhan, kembali kepada perjanjian masa lalunya, lalu Tuhan pun akan melupakan kesalahannya. Semudah itu, guys. Nah, disitulah kalau kita pertanyakan, kita baru tahu. Jangan sekali-kali mempertikaikan kasih sayang Tuhan. Jangan sekali-kali mempertikaikan pengampunan Tuhan dan keadilan Tuhan. Tidak ada di dunia ini yang bisa pemaaf melebihi Tuhan. Bahkan bajingan, germo, perampok, pelacur, semua ketika datangnya cahaya, datangnya kesadaran mata, telinga, hati, maka kejiwaan yang terjadi perubahan. Tuhan terima. Kita lihat sejarah. Dalam sejarah Islam, di dalam sejarah agama-agama yang lain. Umar Ibnul Khattab, bajingan, dikenal apakah pembunuh ceritanya, storynya, itu perlu kita kaji bukan hanya dari cerita penceramah atau antropologi dan sebagainya. Bagaimana perangainya di Arab, di sana, bajingan, keras, preman. Tapi ketika ada cahaya perubahan dalam psikologi kejiwaannya, ketika matanya, telinganya, dan hatinya tadi yang hati nurani kita bahas,
mampu menerima satu yang dari tadi, dari kitab suci tadi, mampu menggegarkan, maka dia mampu menggeser hawa nafsunya. Dia mampu mengembalikan hawa nafsunya untuk dikembalikan, maka dia jadi terbaik. Bilal, siapa lagi Anda lihat Bilal? Bilal seperti apa? Perbudakan, orang bodoh, orang bawahan. Ketika itu terjadi, dia juga mampu mengasihkan. Kita lihat dalam jurusan contoh mahasiswa. Anda ingin melihat siapa? Contoh, Anda ingin melihat Utsman bin Affan. Enggak apa-apa, Duk. Utsman bin Affan, ada ini. Ketika melihat Utsman bin Affan, itu kelasnya mana, guys? Utsman bin Affan itu adalah kelas mahasiswa. Kalau saya katakan mungkin strata sarjana dan S2. Dengan bangsawan yang tinggi kelasnya dan pergaulan elit bangsawan orang kaya. Ketika cahaya itu datang, menembus hatinya. Bagaimana pula dengan Abu Bakar? Itu adalah pemimpin, orang kaya, dihormati, pengetua, mungkin ketua-ketua partai. Ketika datang, lewat, maka menerima. Lalu bagaimana anak muda, mahasiswa? Ali Abi Thalib. Ali pun menerima dan mampu. Dan Ali mampu seperti itu. Sorry guys, ada baby tadi, suara baby menangis. Jadi ada seperti itu, Ali menerima. Dan ketika terimaan Ali, Ali mampu. Jadi semua lapisan. Ketika datangnya suara panggilan Tuhan tadi, datangnya skenario Tuhan tadi, yang kalau kita fokuskan dari satu kitab suci tadi, mewarnai psikologi mereka, kejiwaan mereka, mereka melakukan revolusi kejiwaan, mengubah jiwa-jiwa yang lama, mengubah sifat-sifat yang lama menuju perbaikan. Tuh, kalau kita lebih cenderung zaman sekarang, dulu SMA kita mendengar musik dari barat, banyak yang mengandung filsafat. Berapa banyak macam musik apa saya tak begitu paham, tapi liriknya sedikit macam WhatsApp. And I say hey 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 hey, I just say hey, what's going on? Gejolak jiwa sedang mencari ada apa yang terjadi nih. Dia ada berteriak, guys, sama seperti kita. Dan itu ditindaklanjuti dengan liriknya, guys. And I pray, oh my God, do I pray. Oh Tuhan, aku sholat, aku doa, aku siang malam. Jika dia Kristen, aku ke gereja. Jika dia Muslim, aku ke masjid. Aku bertawaf, aku tawaf. Bahkan ada umroh berkali. I pray every single day. Aku berdoa setiap hari. For a revolution. Dia berdoa, guys, untuk merevolusi jiwa ini, guys. Tapi kan tak ketemu. Kenapa tidak? Because guide-nya, panduannya Anda tinggal di dalam lemari, guys. Kitabnya Anda letak di dalam lemari, Anda segel. Anda telah menguncinya, Anda telah menyegel, Anda telah mempenjarakan kitab suci. Kita selama ini mempenjarakannya, sehingga kita mencari psikologi, sehingga kita mencari kesehatan psikologi. Kalau boleh kita kasar, guys, Tuhan Maha Pencipta, betapa sedihnya dia. So sad. Kata Tuhan, aku ciptakan psikologi, aku beri skenario, tapi kalian mencari yang lain. Seolah-olah kalian berkata, oh God guides me, help me, please, oh God. Kata Tuhan, lah kenapa ente nggak baca yang di depan mata? Itulah manusia zaman sekarang, guys. Jadi kata tadi, jadi dia bernyanyi, dia pray, and I pray, oh my God, do I pray every single day for a revolution. Untuk merubah, dari revolusi itu mengubah jiwa dalam waktu cepat, bukan evolusi. Evolusi, kita mengenal teori Darwin, berbagai teori. Evolusi melakukan perubahan secara lambat, yang ribuan tahun, ratusan tahun. Kalau revolution, no, yang dari lahir sampai umur 40 tahun, Umar bin Khattab, kerusakan, kebejatan sekarang dimampet, dipres, macam di dalam file, di dalam komputer kita lakukan mampret. Jadi yang semua itu dipres, dirubah menjadi individu baru,
Umar kemudian bergelar Umar Faruq. Belum lagi beberapa kisah. Ada yang pelacur, ada yang apa. Belum lagi kisah yang lain. Bagaimana cerita. Belum ada lagi kisah contoh seorang yang sangat hebat, contoh Rabi'atul Adawiyah. Tuh, bagaimana perempuan tuh mempres masa lalunya yang bergelimang juga dengan kehidupan seperti Umar, dia pres menjadi orang hebat. Bilal menjadi budak, berapa banyak. Bahkan dalam beberapa kisah yang menegakkan bulu roma. Sejarah-sejarah orang-orang yang lama. Ada yang gigolo, ada yang perampok. Kita lihat di Jakarta, berapa banyak penceramah-penceramah hebat. Mereka pres masa lalunya. Mereka berubah menjadi dai-dai kondang. Itu maksudnya revolusi jiwa. Mengubah jiwa dalam waktu cepat. Mungkinkah ketika berbicara skenario Tuhan, itulah disebut mukjizat. Bukan mukjizat seperti Nabi dan Rasul. Tapi bagi pemahaman kita itu satu yang amazing. Luar biasa. Tidak mungkin. Itu yang disebut merubah. Percaya atau tidak, itulah keyakinan Anda, keyakinan saya, keyakinan kita. Jadi, jangan ada istilah putus asa, bunuh diri, tak ada jalan keluar, tak ada solution dari segala permasalahan hidup. Kenapa? Karena hanya ada satu, back to the nature, back to the fitrah, kembali ke fitrah, kembali ke asal, kembali ke skenario. Dalam bahasa agama, religius disebut dengan Idul, bahasa dengan Idul Fitri atau Idul Fitri kata kita. Kembali ke fitrah. Artinya mengembalikan mata, telinga, hati yang tadinya cuma roh di alam rahim, setelah dewasa 40 tahun, 25 tahun, 50 tahun, mengembalikan mata, telinga, hati kepada perjanjian melalui kitab suci. Tuh. Maka akan selesai semua. Tuh. Mari kita lihat bagaimana. Ini kita sudah 22 menit. Terlalu cepat waktu berlalu, guys. Jadi kita simpelkan kembali skenarionya. Kita dilahirkan, diambil transaksi, dimaterai dengan harga yang mahal. Harganya adalah apabila Anda mengikuti skenario Tuhan, maka segala kejiwaan, segala psikologi, segala problema hidup, segala pergolakan jiwa akan dituntun ke arah kebaikan, sehingga merasakan dunia ini tentram dan damai. Segala yang Anda minta terpenuhi. Anda ingin kekayaan apa terpenuhi, tapi dalam kedamaian, bukan kehancuran di dunia dan di akhirat. Apabila Anda melanggar, maka kejiwaan Anda akan hancur, akan bergejolak, tak tentu arah, seperti ayam gailang induk, dan akan merasakan panis hukuman kesesaran di dunia dan di akhirat dua. Itu skenario awal. Nah, untuk itu semua, karena Anda sanggup, saya sanggup menempuh perjalanan ini, maka kita akan diberikan satu variabel, satu unsur, satu nilai ukur bahwa Anda harus layak untuk diberikan hidup di dunia. Apa nilai ukur? Diberilah hawa nafsu. Jadi di dalam badan, kalau sebelah kiri diletak hawa nafsu, umpamanya, seandainya kita permudah di sisi kiri hawa nafsu, maka Allah telah meletakkan lawannya, diletakkannya hati nurani. Hati nurani tentang pengontrolan ruh tadi, kebenaran, maka dikatakan hati nurani dari kata nur, istilah cahaya. Maka hati nurani akan mengontrol hawa nafsu. Tuh. Itu keadilan Tuhan. Kalau hati nurani mampu mengendalikan hawa nafsu, maka selamatlah perjalanan Anda. Kalau tidak mampu mengendalikan, dia kalah, maka kehancuran yang terjadi. Tapi itu tidak cukup, karena kehebatan manusia, kehebatan kita ini di dalam bersandiwara, berdrama, melaksanakan skenario Tuhan, maka ditambah lagi pendamping dari hawa nafsu, yaitu setan. Itu gelombang energi negatif untuk membisik, kita cerita kemarin. Maka dua kekuatan, hawa nafsu berteman dengan setan, sama-sama negatif. Hawa nafsu cenderung berbuat salah, cenderung kerusakan. Setan apalagi memang sudah dari kerusakan. Di sini ada hati nurani adalah sesuatu yang positif, karena hati nurani itu adalah suara Tuhan. Maka ditambah satu teman, satu kekuatan lagi, yaitu malaikat yang akan juga pembisik. Maka Anda jangan heran ketika Anda dalam ingin berbuat jahat akan ada bisikan. Maka dua kekuatan ini akan bertembung. Kita sudah belajar kemarin. Dari kita kecil sampai mati. Bilakah pertembungan psikologi di dalam jiwa itu berhenti? Setelah kita mati. Ketika ruh sudah dicabut, maka nafsu menjadi hilang.
Jadi jangan pernah bermimpi tidak ada masalah, maka hadapi saja masalah itu. Tidak mampu menyelesaikan, panggil Tuhan, bukalah kitab suci, selesai. Simple hidup tuh guys. Oke, nah dua kekuatan ini dalam pertembungan ini, inilah yang mewarnai dalam kehidupan. Kalau Anda pernah belajar SMA, belajar dulu fisika, jurusan IPA. Kami 93, saya bini 93, jurusan IPA dulu. Kita belajar aliran listrik, sekarang pun pasti belajar. Listrik itu ada kekuatan, aliran positif, aliran negatif. Apakah proton atau elektron. Dua aliran itu akan melalui ke satu titik, di satu wadah, dan disalurkan di wadah itu. Aliran negatif itu adalah hawa nafsu dan bisikan setan. Yang positif hati nurani, ya jelas bisikan Tuhan ditambah satu kekuatan, yaitu kekuatan gelombang positif. Tadi unsur negatif, gelombang negatif. Ini adalah gelombang positif, kita umpamakan adalah malaikat. Dua kekuatan itu akan bertemu di satu tubuh ini. Tubuh inilah wadah. Maka kalau kita mampu mengendalikannya, maka dia akan memancar cahaya. Kalau kita tak mampu mengembalikan positif negatif ini, langsung bersentuh, maka akan ledakan. Akan timbul koslet, troubleshooting, blackout, lampunya padam. Makanya banyak di antara kita tidak mampu mengikuti suara nurani dari bisikan Tuhan, dari bisikan malaikat. Tidak mampu pula, habis itu lebih dengan hawa nafsu dan termasuk dari bisikan setan. Bergejolak antara benar dan salah, akhirnya menjadi gila. Akhirnya hilang kesadaran. Kalau dalam bahasa Arab mungkin menyebut ma'anfus. Anda harus tahu guys, bahasa Arab ma'anfus. Tidak punya diri, tidak kenal diri. Tuh, bahasa kerennya kita panggil mampus. Oh, kan kita sering ngomong kalau orang di Jakarta kan gini, mampus lu. Itu ma'anfus, sudah tak punya diri. Bahasanya tak tahu diri, hilang kontrol diri karena hati nurani suara Tuhan dengan kekuatan malaikat telah dikalahkan oleh hawa nafsu dan gerombolan iblis. Maka Anda sudah kehilangan diri. Anda telah berubah menjadi zombie, menjadi mayat hidup. Jasadnya hidup, jiwanya mati. Ruh yang berjanji tadi telah hilang. Begitu. Nah, tapi kalau kita mampu bisikan Tuhan, tambah dengan kekuatan malaikat tadi yang mengiringi kita, kita kendalikan hawa nafsu tadi, bukan dihilangkan. Maka dia akan bisa diputar di dalam wadah. Maka akan menjadikan satu kekuatan yang dahsyat. Maka akan memancarlah lampu, dikatakan lampu Thomas Alva Edison, lampu pijar Edison. Maka akan dua kekuatan hawa nafsu dan kekuatan hati nurani. Kekuatan bisikan dari iblis dan kekuatan dorongan dari malaikat, ketika ketemu di satu badan, akan memancarkan cahaya. Ketika memancar cahaya guys, Anda akan terang. Mata akan melihat yang sesungguhnya. Telinga akan mendengar hati nurani. Hati akan memutuskan. Hati akan bisa menembus jauh ke depan. Ketika Anda berbicara di depan orang lain akan mendapatkan cahaya. Orang akan terang. Apabila itu telah memancar cahaya lampu dari diri kita guys. Ketika Anda berbicara, bukan telinga yang mendengar, bukan pikiran yang mendengar. Yang mendengar adalah hati. Ini satu tip. Ketika kita berceramah, ketika kita motivasi, kita hafal ini, hafal itu. Kita cari sumber-sumber itu. Ketika bicara, hanya telinga yang mendengar guys. Kadang-kadang si pendengar kepalanya pusing. Karena yang dibicarakan itu adalah dari bahasa buku. Tapi ketika Anda sudah bercahaya hati nurani, mata telinga telah bersambung positif negatif, mewarnai, maka ada yang menuntun kita guys berbicara. Yang keluar adalah bukan karena kehebatan Anda berbicara. Ketika Anda mengeluarkan ide bukan karena Anda hebat, bukan karena fasih, karena profesor, karena doktor, tetapi ada kekuatan negatif, kekuatan positif di unsur nurani. Itulah suara Tuhan, suara kebenaran menuntun. Maka ketika Anda berbicara dengan suara Tuhan, yang mendengar bukan lagi telinga dan kepala guys, hati. Anda boleh rasakan sekarang. Lakukan testimoni. Apakah disampaikan ini masuk tak ke hati Anda? Ketika kita yang menyampaikan orang lain, kita sering-sering motivasi, kita mendengar, lalu masuk ke hati kita. Kita tidak ada diam saja guys, tapi tiba-tiba air mata kita mengalir. Karena yang diucapkannya itu menyentuh hati kita. Mengucapkan itu adalah bagian kenyataan hidup kita. Dan menggegarkan hati nurani. Itu yang maksudnya. Ketika seseorang berbicara dengan hati nurani, dengan hati yang bercahaya, maka langsung masuk ke dalam hati guys. Oke, waktu kita semakin tipis. Jadi
Saya katakan tadi, jadi pembicaraan ini, itulah skenario yang tadi. Dua kekuatan di dalam badan, kita selaraskan, bukan dibuang hawa nafsu, kita kendalikan. Ketika kita sudah tak mampu, tolong ya Allah, ya Tuhan, tolong kami. Cari kitab suci Anda. Ada yang mengatakan sholat tahajud, dengan sholat 5 waktu, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas apa pengaruh-pengaruh doa, pengaruh di dalam pengendalian revolusi jiwa, perubahan jiwa. Jadi pada intinya, psikologi adalah kejiwaan Anda. Bagaimana peperangan antara hati nurani dengan Anda yang punya hawa nafsu untuk melakukan satu tujuan, menempuh perjalanan, melaksanakan transaksi sampai mati. Itulah psikologi. Tetapi yang di luar sana juga mengkaji lebih baik, banyak silakan. Karena begitu abstrak, guys. Nah, inilah disebut psikologi Tuhan. Ya, demikian. Jika ada kebenaran seperti kemarin, pasti itu suara Tuhan. Pasti dari Tuhan. Anda jangan ragu-ragu. Sampaikan kepada yang lain. Ini bukan isu soal, kalau ada kebenaran, subscribe, like. No, guys. Jika Anda subscribe, alhamdulillah. Anda tidak, no problem. Sampaikan ke orang lain. Kenapa? Jika ada kesalahan, maka itu pasti kesalahan saya sendiri, dan saya pasti secara resmi minta maaf. Tuh, insya Allah mungkin saya akan sempurnakan di lain kesempatan. Dan kalau rasa menyakitkan, Anda seperti biasa just masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kita akan bertemu lagi seperti biasa, channel Psikologi Jalanan. Semoga kita semua selamat. Wassalamualaikum.